Ya. Oke, ya dilanjut ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Astuti Handayani, AMDK, kemudian unit kerja UPTD Kesehatan Puskesmas Tutikum Selatan, jabatan sebagai pelaksana terampil bidan. Pada kesempatan kali ini, di seminar rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, kami mengangkat judul yaitu optimalisasi peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu, Kamboja, dan Flamboyan. Dari analisis dari 3 isu yang diangkat ini, kami melakukan analisis kriteria isu dengan analisis APKL. Pertama yaitu belum optimalnya peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu. Kemudian kedua, kurangnya keikutsertaan akseptor metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian ketiga, belum optimalnya laporan kesehatan ibu dan anak di UPTD Puskesmas Tutikum Selatan. Dari 3 isu yang diangkat ini ada satu yang kami angkat, yaitu yang menduduki ranking pertama, itu belum optimalnya peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu. Dari fishbone diagram ini yang dari isu yang diangkat, yaitu belum optimalnya peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu. Penyebab pertama itu dari sisi manusia, yaitu pertama, rendahnya pengetahuan kader dan anggota keluarga tentang deteksi dini tumbuh kembang anak pada kader dan anggota keluarga. Kedua, rendahnya minat baca buku KIA pada kader dan anggota keluarga. Ketiga, kurangnya tenaga terlatih SDI DTK. Kemudian dari sisi lingkungan, kurangnya dukungan anggota keluarga, adanya stigma masyarakat dan kebiasaan anggota keluarga. Dari metodenya hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, dan yang kedua, pemberian konseling belum maksimal. Kemudian pemahaman kader tentang SDITK belum maksimal. Kemudian dari sisi alatnya, pertama, kurangnya media informasi. Kemudian kedua, terbatasnya alat peraga stimulasi. Dari segi dana, itu terbatasnya anggaran untuk penyediaan. Ya, kemudian alternatif pemecahan masalah dari isu yang diangkat, yaitu pertama, belum optimalnya peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu, Kamboja, dan Flamboyan. Pemecahan masalahnya itu melakukan orientasi kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu, Kamboja, dan Flamboyan. Kemudian kedua, kurangnya keikutsertaan akseptor metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Pemecahan masalahnya itu melakukan edukasi dan konseling kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian ketiga, belum optimalnya laporan kesehatan ibu dan anak di UPTD Puskesmas Tutikum Selatan. Pemecahan masalahnya itu optimalisasi pelaporan kesehatan ibu dan anak di UPTD Puskesmas Tutikum Selatan. Kemudian dari isu yang diangkat, kami melakukan kegiatan yang pertama, yaitu konsultasi mentor. Tahapan kegiatannya itu menyiapkan bahan konsultasi, kemudian nilai-nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, itu bertanggung jawab, kemudian kompeten, kerja terbaik, adaptif, berupa inovasi dan proaktif. Kemudian tahapan yang kedua adalah melakukan konsultasi. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mencatat hasil konsultasi. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, itu bertanggung jawab, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang keempat yaitu menyurat ke pemerintah desa. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan agenda 3 dari kegiatannya adalah manajemen ASN, yaitu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kontribusi kegiatan ini terhadap visi misi Pemda, yaitu misi nomor 2, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kemudian penguatan nilai OPD, yaitu nilai-nilai yang nilai ini menguatkan nilai organisasi, yaitu nilai berakhlak. Kemudian nilai kegiatan yang kedua yaitu pembuatan media edukasi berupa leaflet, stiker, dan poster. Tahapan kegiatannya mengumpulkan bahan media edukasi. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Tahapan yang kedua yaitu memilih desain media edukasi. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membuat dan mencetak media edukasi. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif.
keterkaitan dengan manajemen dengan agenda 3 yaitu Smart ASN, kami menggunakan Google Search untuk memilih bahan edukasi. Kemudian kontribusi kegiatan ini terhadap visi misi Pemda yaitu misi nomor 2, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kemudian aktualisasi nilai ini menguatkan nilai organisasi yaitu berakhlak. Kegiatan yang ketiga yaitu edukasi kader posyandu. Tahapan kegiatannya melaksanakan pretest. Nilai yang kami terapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan edukasi kader posyandu. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan post-test. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Sebagaimana fungsi ASN yaitu bertugas dan berperan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu misi nomor 2, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Aktualisasi nilai ini menguatkan nilai organisasi yaitu berakhlak. Kemudian kegiatan berikutnya itu edukasi anggota keluarga secara door to door di wilayah Posyandu, Kamboja, dan Flamboyan. Kemudian tahapan kegiatannya pertama perkenalan dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan pada anggota keluarga. Nilai yang kami gunakan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Kemudian tahapan yang kedua melaksanakan pretest pada anggota keluarga. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Tahapan yang ketiga itu melaksanakan edukasi pada anggota keluarga menggunakan media leaflet dan buku ya. Kemudian nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Kemudian tahapan berikutnya mempraktekkan stimulasi tumbuh kembang anak. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Kemudian tahapan berikutnya melaksanakan post-test pada anggota keluarga. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Manajemen yaitu fungsi ASN sebagai bertugas dan berperan memberikan pelayanan publik kepada yang profesional dan berkualitas. Kontribusi kegiatan ini terhadap visi misi Pemda yaitu misi nomor 2. Kemudian aktualisasi nilai ini memperkuat nilai organisasi yaitu berakhlak. Kemudian kegiatan berikutnya penerapan peran kader posyandu dan keluarga, itu menyiapkan tahapannya menyiapkan buku KIA, kemudian nilai yang kami gunakan itu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang kedua itu kader posyandu melaksanakan pemanfaatan buku KIA. Nilai yang kami terapkan itu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan berikutnya itu kader mengukur tinggi badan dan berat badan balita di posyandu. Nilai yang kami terapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Tahapan berikutnya itu praktik simulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Nilai yang kami terapkan itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu misi nomor 2. Kemudian aktualisasi nilai ini memperkuat nilai organisasi yaitu berakhlak. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Tahapan kegiatannya pertama mengumpulkan bahan evaluasi. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian tahapan berikutnya itu menyusun hasil evaluasi. Kemudian nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, loyal. Kemudian tahapan berikutnya adalah membuat laporan. Nilai yang kami terapkan yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Kemudian tahapan berikutnya membuat rencana tindak lanjut. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu misi nomor 2. Kemudian aktualisasi nilai ini memperkuat nilai organisasi yaitu berakhlak. Kemudian kondisi saat ini cakupan pelayanan balita di Puskesmas Totikom Selatan tahun 2021 sebesar 40% dan harapan ke depannya itu dapat
dengan optimalisasi peran kader dan anggota keluarga ini dapat berkontribusi pada peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita di Puskesmas Totikom Selatan serta mampu mendeteksi secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang balita termasuk menindaklanjuti setiap keluhan orang tua terhadap masalah tumbuh kembang balita. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Astuti Handayani yang telah Izin stop. mempresentasikan Izin stop share. rancangannya. Silakan stop sharing. Ya, baik. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Mentor, Pak Bruce Lee, kayak nama pemain film ya, Pak Bruce Lee, untuk memberikan beberapa penguatan Bapak, memberikan beberapa dukungan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu penguji, yang terhormat evaluator, yang terhormat Ibu Coach, yang terhormat Saudari Astuti Handayani selaku peserta. Langsung saja Ibu, sebagai mentor saya sangat mendukung rencana aktualisasi dari Saudari Astuti Handayani karena kita di wilayah kerja kita di Puskesmas Totikom Selatan itu merupakan salah satu lokus stunting pada tahun ini, itu berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Jadi saya sangat-sangat setuju dengan rencana aktualisasi dari Saudari Astuti. Selanjutnya nanti kalau sudah ada di Puskesmas Totikom Selatan, nanti saya akan berusaha untuk memberikan masukan kepada Saudari Astuti agar bisa bekerja sama dengan teman-teman program gizi yang ada di Puskesmas dan teman-teman di KIA dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan aktualisasi ini. Saya rasa dari saya cukup sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Mentor. Selanjutnya kepada Ibu penguji, Bu Santri Limawati, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bruce Lee selaku mentor. Tadi saya melihat namanya Pak Bruce Lee ini, saya pikir tadi petinju Pak. Ya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Aspina. Yang saya banggakan yaitu peserta Bu Astuti ya, dan juga ada Pak Host, Pak Hasan. Baik, tadi saya sudah mendengarkan pemaparan dari Astuti ya, sebagai peserta dengan judul rancangan aktualisasinya yaitu optimalisasi peran kader posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan Hukukia sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di posyandu, Kamboja, dan Flamboyan. Baik, Ibu Astuti, apakah tugas kader posyandu dan anggota keluarga menurut Ibu Astuti sehingga mau mengangkat isu ini? Ya, baik, izin Bu menjawab. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peran kader posyandu di dalam pertama ketika pelaksanaan posyandu yaitu membantu tenaga medis di dalam proses jalannya posyandu yaitu melakukan penimbangan, kemudian pencatatan, kemudian pengukuran tinggi badan dan berat badan, kemudian juga mengedukasi masyarakat untuk agar anak-anak dari dan apalagi agar orang tua dan anak dari yang ada di masyarakat mau datang ke posyandu untuk memeriksakan dan memeriksakan anaknya di posyandu Ibu. Kemudian peran keluarga yaitu ikut berpartisipasi akan untuk melihat tumbuh kembang anaknya melalui posyandu tersebut.
Baik, Tuti, tolong narasikan narasikan data atau kondisi saat ini sehingga mengangkat judul yang saudara ambil. Baik, Ibu. Karena kami di Puskesmas Totikom Selatan berjalan kurang lebih 2 bulan, Ibu, kemudian latsar, dan kami mendapatkan data dari pengelola anak bahwa pada tahun 2021 cakupan pelayanan balita di Puskesmas Totikom Selatan khususnya tentang stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak yaitu mencapai 40%. Kemudian dari bulan Januari sampai bulan April ini diperoleh data yaitu 24,5% dari jumlah balita yang ada di Puskesmas Totikom Selatan, Bu. Ya, baik. Kondisi yang diharapkan itu dari puskesmasnya Ibu Astuti bagaimana? Apa harapan Ya, dan kondisi yang diharapkan? Iya. Ya, harapannya, Bu, ke depan dengan melalui optimalisasi peran kader dan anggota keluarga ini dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak ini dapat meningkatkan cakupan pelayanan balita di Puskesmas Totikom Selatan, kemudian bisa juga lebih memaksimalkan peran keluarga untuk membantu secara dini mendeteksi anaknya akan tumbuh kembangnya melalui dengan buku KIA yang dimiliki dan serta ketika anak dibawa datang ke posyandu untuk diperiksa bagaimana tentang tumbuh kembang anak tersebut, Ibu. Baik. Astuti, di mana keterkaitan peran ASN untuk mewujudkan smart government? Izin, Bu, tadi tolong jelaskan. Izin, Bu, tadi pertanyaannya Baik. terpotong. Di mana keterkaitan judul dengan agenda 3 untuk mewujudkan smart government? Ya, dari isu yang diangkat yaitu keterkaitan dengan smart government, yaitu pertama tentang manajemen ASN, di mana kami sebagai tenaga bidan yaitu dan juga ASN yaitu bertugas dan berperan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Ya, kemudian dalam kegiatan ini juga, Bu, kami menggunakan smart ASN, kami menggunakan digital yaitu di dalam pembuatan media edukasi kami menggunakan Google Search untuk persiapan dan mempersiapkan bahan untuk edukasi. Baik. Coba jelaskan mengenai ASN berakhlak. ASN berakhlak yaitu ya. Pertama, Bu, berorientasi pelayanan, di mana di sini dalam bentuk aplikasinya pertama yaitu memahami dan bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian kita juga bersikap ramah, cekatan, dan solutif, serta kita dapat diandalkan dan kita senantiasa melakukan perbaikan yang tiada henti. Kemudian dari yang kedua adalah akuntabel, bagaimana kita sebagai seorang ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin, serta berintegritas tinggi, Bu. Kemudian kita tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan kita. Kemudian yang ketiga adalah kompeten, yaitu kita meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian bagaimana kita membantu orang lain untuk belajar. Kemudian kita juga melaksanakan tugas dengan kinerja terbaik, Bu. Kemudian yang keempat yaitu harmonis. Bagaimana kita menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan kita suka menolong orang lain dan membangun hubungan kerja yang kondusif. Kemudian
loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, Bu. Kemudian serta nilai yang berikutnya itu adaptif, yaitu bagaimana kita cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan dan terus berinovasi serta mengembangkan kreativitas. Kemudian nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi serta terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, Bu, dalam menjalankan fungsi kita sebagai seorang ASN. Ya, baik. Terima kasih, Astuti. Baik, saya juga sudah melihat ini penulisan kegiatan. Ini saya sudah melihat bagus. Tolong nih kalau masih ada kata-kata yang kurang dalam penulisannya yang kurang ini, tolong tolong diperbaiki, tolong dilengkapi agar menjadi aktualisasi Astuti nanti lebih bagus lagi. Dan saya ingin diaktualisasi nanti data ya harus ada ya, data dan juga tolong dibuatkan ini ya dokumentasi berupa video atau dibuatkan fitur-fitur mengenai buku KIA ini ya untuk tumbuh kembang anak di posyandunya. Mungkin demikian ya Ibu Coach. Baik. Sampai di situ. Terima kasih Pak Mentor, terima kasih Bu Coach juga Ibu Astuti, terima kasih bagus sekali tadi dan juga Pak Host. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu penguji atas saran masukannya buat Bu Astuti. Silakan ya dilengkapi lagi laporannya untuk rancangan aktualisasinya, dan kami sangat berharap kepada Pak Brusli dapat mendampingi, memberikan arahan, bimbingan kepada Astuti sehingga nanti kegiatan yang sudah direncanakan ini dapat terrealisasi dengan baik kurang lebih 1 bulan ke depan. Dan akhirnya kami semua di sini mengucapkan selamat kepada Ibu Astuti yang telah menyelesaikan 1 tahapan di dalam pelatihan dasar CPNS ini. Dan akhirnya kita tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Terima kasih Bu Astuti ya. Baik, mohon izin Pak Mentor dan Ibu Astuti untuk bisa meninggalkan room ujian ini karena kami akan lanjut ke peserta yang berikutnya, Pak. Izin.